Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdakwah, dakwah artinya mengajak atau menyeru. Namun yang paling terpenting dalam hal dakwah adalah menunjukkan kepada umat manusia tentang daripada akhlakul karimah, akhlak yang mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan beliau banyak pengikutnya atau banyak yang memeluk kepada agama Allah, yaitu agama Islam, karena sabab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya yang begitu mulia. Makanya dikatakan innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku ini diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam hal berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memiliki tantangannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama memeluk agama Islam adalah istri beliau, Siti Khadijah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah. Dalam hal ini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'anul Karim, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara 214. Akan tetapi hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Yang pertama beliau sampaikan kepada karib kerabat keluarganya terlebih dahulu. Beliau Rasulullah SAW dapat perintah ini, beliau mengumpulkan daripada para keluarganya untuk memberitahukan kepada mereka bahwasanya Rasul adalah sebagai utusan Allah, sebagai pembawa peringatan, pemberi peringatan, dan pembawa kabar gembira untuk di akhirat kelak. Dikumpulkannya para keluarga Rasulullah SAW. Akan tetapi Sayyidina Abu Thalib paman beliau, dan Hamzah paman beliau, serta paman-paman beliau yang lain itu mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, aku akan melindungimu di dalam perjalanan dakwahmu, akan tetapi sekalipun aku belum ikut akan ajaran agama yang kau bawa, yaitu agama Islam. Akan tetapi di dalam kerabat Rasulullah SAW, Rasul mendapat tantangan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Yang dikatakan Abu Lahab, beliau adalah paman beliau yang menolak akan ajaran Rasulullah SAW. Maka dari itu hamba-hamba Allah, tantangan bagi Rasul di dalam keluarganya adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya ma'syar Quraisy, atau kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum la aghni ankum minallahi syai'a, ya bani abdi manaf la aghni ankum minallahi syai'a, ya Abbas bin Abdul Muttalib la aghni anka minallahi syai'a, wa ya Sofia ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aghni anka minallahi syai'a, wa ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti min mali la aghni anki minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, kata Rasul, atau kalimat semisal dalam hal itu, tebuslah diri kalian itu dari siksa Allah. Ini Rasulullah SAW memberikan kabar kepada para keluarganya dengan memurnikan ibadah kepadanya. Aku tidak bisa, kata Rasul, berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah untuk kalian. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib paman beliau, aku tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah untukmu. Wahai Sofia bibi beliau Rasulullah SAW, aku tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah untukmu. Wahai Fatimah putri Rasulullah, memintalah engkau kepadaku harta apa saja yang kau suka, akan tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Ini pernyataan Rasulullah SAW kepada keluarganya, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hal ini Rasulullah SAW setelah berdakwah, beliau di dalam keluarganya hanya salah satu daripada keluarganya yang sangat menentang Rasulullah SAW di dalam berdakwah,
ialah pamannya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang terkenal dengan Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW, dan istrinya adalah Ummu Jamil. Mereka berdua ini hamba Allah tidak pernah melewatkan cara apapun dalam menyakiti dan menentang agama Islam yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quranul Karim surah Al-Lahab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang sangat bergejolak, dan istrinya pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali dari sabut. Ini perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah mendapat tantangan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Di dalam Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal badha'i fa sa'adal jabala fanada ya subahah fajtama'at ilaihi quraisyin faqala ara'aytum in haddathtukum annal aduwa musbihukum wa mumsikum akuntum tusaddiquni? Qalu na'am. Qala fa inni nadirul lakum baina yaday adabin syadidin. Qala Abu Lahab ali hadza jama'tana? Tabbal laka fa anzalallahu tabbat yada Abi Lahab. Jadi ini hadis menceritakan pada saat perjuangan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mulai berdakwah keluar, mulai secara terang-terangan. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berdakwah untuk keluarga karib kerabatnya. Pada awalnya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian mulai Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada karib kerabat terdekat beliau, sanak familinya, paman-pamannya, bibi-bibinya, serta keponakan-keponakannya. Kemudian Rasul diperintahkan oleh Allah mulai berdakwah secara terang menerang. Nah, dalam hadis tadi menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu hendak menyampaikan dakwanya secara meluas. Beliau Rasulullah SAW itu berdakwah mulai keluar mengumpulkan orang-orang, masyarakat dikumpulkannya. Nabi SAW pergi ke lapangan luas. Kemudian beliau Nabi SAW naik ke atas bukit dan mengatakan atau menyeru, wahai warga masyarakat, kata Rasulullah SAW, kumpullah kalian. Lalu berkumpullah warga Quraisy menuju Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW berkata, bagaimanakah pendapatmu bila aku beritahukan kepada kalian bahwa musuhmu akan datang menyerangmu di waktu pagi dan sore? Apakah kalian akan membenarkan beritaku ini? Kata Rasulullah SAW di atas bukit. Kemudian mereka mendengar dan menjawab, ya Rasulullah, ya Muhammad. Mereka berkata, iya, kami akan membenarkan apa yang kau sampaikan, duhai Muhammad. Nabi Muhammad pada saat itu di atas gunung, hendak menyampaikan dakwanya secara meluas, dan beliau hendak memberitahu terlebih dahulu dengan bahasa kiasan pancingan untuk para masyarakat membenarkan akankah perkataannya atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, kalau begitu aku ini adalah pemberi peringatan terhadap azab Allah yang hebat. Maka berkatalah Abu Lahab. Jadi Rasul SAW pada saat itu menerangkan bahwasanya dirinya adalah sebagai pembawa peringatan terhadap azab-azab Allah yang hebat. Maksudnya agar mereka mempercayai bahwasanya Rasul adalah merupakan utusan Allah. Akan tapi di tengah-tengah barisan perkumpulan para masyarakat, di tengah-tengahnya ada Abu Lahab, pamannya sendiri. Kemudian Abu Lahab ngomong, berkata, untuk inikah engkau duhai Muhammad kamu kumpulkan kami? Kemudian Abu Lahab ngomong lagi, binasalah kamu duhai Muhammad di antara tengah-tengah kerumunan para masyarakat. Maka Allah pun menurunkan surah tabbat yada Abi Lahab wa tab.
yaitu rugilah, sia-sialah dan sesatlah perbuatan dan usahamu. Ini dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Di antara perkumpulan masyarakat yang dikumpulkan oleh Rasul ada Abu Lahab di tengah-tengahnya dan berkata seperti itu, celakalah engkau duhai Muhammad. Maka Abu Lahab memerintahkan orang-orang agar segera bubar, agar tidak mempercayai daripada Rasulullah SAW. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib. Nama panggilannya Abu Utaibah. Dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang sangat bercahaya. Dia adalah orang yang paling banyak menyakiti Nabi Muhammad SAW nih, Abu Lahab ini, dan sangat membencinya, menghina dan meremehkannya dan meremehkan agamanya. Abu Lahab ini dimanapun Rasul ada dia, terus ikut akan keberadaan Rasul, dan malah beliau ini banyak mengetahui akan Al-Quran turunnya kapan kepada Rasulullah SAW, sengaja untuk menghancurkan Rasul. Abu Lahab ini ketika Rasulullah SAW menyeru, wahai umat manusia, katakanlah tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka kalian semua akan berbahagia. Sedangkan orang-orang ketika itu berkumpul mengelilingi beliau, Abu Lahab merapatkan diri dengannya dan berdiri di belakangnya sambil berkata, ini Abu Lahab ini paling gemar mengganggu Rasul dalam dakwanya. Sesungguhnya dia adalah orang yang murtad dan dosa-dusta, dan dia menguntit di mana saja keberadaan beliau pergi. Ya Rasulullah SAW ini selalu diikuti oleh Abu Lahab. Watab artinya sesungguhnya dia benar-benar telah merugi dan binasa. Abu Lahab pernah mengatakan, bila yang telah dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, wahai para masyarakat, Abu Lahab ngomong, maka aku akan menebus diriku di hari kiamat nanti dengan harta dan anakku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat selanjutnya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan anak yang dia usahakan, yaitu anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang sangat bergejolak, yaitu yang mempunyai bunga api, bara api, dan daya bakar yang sangat hebat, dan istrinya sebagai pembawa kayu bakar. Ini Ummu Jamil, dan ketika itu istrinya termasuk wanita terhormat di kalangan para Quraisy. Makanya Abu Lahab itu menjaga daripada kehormatan istrinya, keluarga istrinya daripada bangsa Quraisy. Dia adalah Ummu Jamil, adapun namanya adalah Arwa bintu Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan. Dia memberi bantuan kepada suaminya dalam hal melakukan kekufuran dan pembangkangan. Istri Abu Lahab ini gemar membantu Abu Lahab untuk menghalang-halangi dakwah Rasul dalam mengajak umat untuk masuk ke agama Allah, agama Islam. Itulah sebabnya di hari kiamat nanti dia pun akan memberikan bantuan kepada suaminya ketika dia disiksa dalam api neraka jahanam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai pembawa kayu bakar untuk membakar suaminya Abu Lahab, yang di lehernya ada tali dari sabun. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bahwa dia adalah seorang wanita yang mempunyai kalung yang sangat mahal di lehernya. Kemudian dia berkata, aku akan mendermakan kalung ini untuk melancarkan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi istri Abu Lahab ini rela mengorbankan hartanya untuk menolong suaminya agar tidak atau menggagalkan perjuangan dakwah baginda Rasulullah SAW. Dengan demikian Allah pun akan memberikan siksaan kepadanya dalam neraka nanti dengan tali dari serabut. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lehernya terdapat tali sabut, sebagian ulama menafsirkan yaitu di lehernya akan dikalungkan sebuah tali dari api yang akan mengangkatnya sampai ke bibir neraka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Para ulama mengatakan dalam surah ini terkandung mukjizat yang sangat jelas dan dalil yang sangat terang tentang nubuah Nabi SAW. Sebab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang sangat bergejolak, dan istrinya sebagai pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Maka dengan ayat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa keduanya itu sudah pasti ditimpa kesengsaraan dan tidak ada keimanan lahir dan batin, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Dan ini tentu saja merupakan bukti yang paling kuat tentang nubuah Nabi Muhammad SAW. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, artinya di dalam dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,
Kita tunjukkan akhlakul karimah, bagaimana contoh para akhlak yang dicontohkan oleh para ulama. Tentunya dalam dakwah Rasulullah SAW itu pun pamannya sendiri Abu Lahab adalah sebagai penentang daripada dakwah Rasulullah SAW. Maka dari itu hamba Allah, di dalam dakwah jangan kita putus di dalam perjalanan dalam medan dakwah, terus berjuang sekalipun dalam hal itu adalah penuh dengan banyak tantangannya. Layaknya Rasulullah SAW yang menentangnya adalah pamannya sendiri Abu Lahab dan Abu Jahal, itu penguasa pada kaumnya. Pada saat itu mereka tidak rela melihat Rasulullah SAW menjadi pemimpin, dan Abu Lahab ini memiliki saingan, yaitu dengan paman Rasul sendiri, sama-sama pamannya itu Abu Thalib. Abu Thalib adalah pemimpin daripada Bani Hashim setelah kakeknya Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Dari itu mereka tidak rela menganggap Nabi Muhammad SAW adalah sebagai tukang sihir. Nabi Muhammad adalah tukang pemecah belah. Nabi Muhammad adalah pembawa ajaran yang tidak benar atau ajaran yang sesat. Akan tetapi sepeninggal daripada Nabi Muhammad, Islam sampai hari ini semakin hari semakin besar, merupakan agama yang sangat benar dan paling benar. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari pengikut jejak dakwah Rasulullah SAW yang memiliki akhlakul karimah, mengedepankan daripada akhlak, mengedepankan daripada sikap dan sifat kesantunan beliau Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.